Shalom, sebelum memulai renungan pada pagi hari ini, mari kita mengambil saat teduh dan berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini Tuhan. Kami bisa bangun, kami bisa bertemu dengan sesama kami. Terima kasih Tuhan, Kau sudah melindungi tidur kami tadi malam. Dan pagi ini Tuhan, kami kembali ke hadirat-Mu untuk mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Kiranya Tuhan berkati setiap hati kami, pikiran kami, sehingga apa yang kami dengarkan hari ini bisa menjadi rema dalam kehidupan kami. Berkati kami Tuhan, berkati hamba-Mu juga yang menyampaikan firman-Mu pada pagi hari ini, sehingga apa yang disampaikan seturut dengan kehendak-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bacaan kita pada pagi hari ini diambil dari 2 Raja-Raja 5 ayatnya yang pertama hingga ke-14. Judul renungan kita pada pagi hari ini adalah Insecure menjadi bersyukur. Insecure sendiri adalah istilah untuk menggambarkan perasaan tidak aman yang membuat seseorang merasa gelisah, takut, malu, dan tidak percaya diri. Merasa insecure ketika berhadapan dengan orang yang mungkin lebih dari kita, atau ketika kita melakukan sesuatu hal yang pertama kali, mungkin adalah hal yang wajar. Namun, jika rasa insecure itu berlebihan dan berkelanjutan, itu tentunya akan berdampak pada diri sendiri. Rasa insecure ini bisa timbul dari dalam diri maupun dari luar diri seseorang. Jika dari dalam diri, misalnya ada rasa minder dari dalam diri kita ketika melihat orang lain atau melihat kemampuan kita yang belum sebaik orang lain. Nah, jika dalam diri kita rasa minder itu berkelanjutan, terkadang juga ada faktor dari luar, yaitu terkadang kita sering dianggap remeh oleh orang lain. Itu juga merupakan faktor dari insecure. Nah, rasa insecure ini bisa diatasi lah teman-teman, karena manusia dilahirkan dengan memiliki potensi yang sangat besar, dan itu jika akan terus dikembangkan, maka semua orang bisa mengobati rasa insecure-nya dan potensinya bisa berguna bagi sesama, bahkan bagi diri sendiri juga. Kita perlu untuk mengenali potensi diri kita sendiri dan mau untuk belajar mengembangkan potensi apa yang sudah diberikan Tuhan kepada kita, sehingga rasa insecure dalam diri kita itu bisa lebih diminimalisirkan. Karena memang sejatinya Tuhan itu selalu memberikan potensi dalam diri kita itu sangat banyak teman-teman. Salah satu contoh ada anak perempuan dalam bacaan kita hari ini. Dia hanya seorang tawanan dan pelayan yang berani memberikan usul kepada majikannya tentang keberadaan seorang nabi. Nah, nabi ini yang baginya mampu untuk menyembuhkan penyakit kusta tuannya tersebut. Tak disangka, Naaman menuruti perkataan anak perempuan tersebut dan Naaman menjadi sembuh. Nah, ketika anak perempuan ini mengusulkan, dia pasti sudah mempertimbangkan dengan matang-matang, karena di sisi lain anak tersebut adalah anak dari seorang tawanan dan seorang pelayan. Dan di zaman tersebut, penyakit kusta adalah penyakit yang sangat susah untuk disembuhkan. Namun, anak perempuan tersebut berani melawan rasa insecure-nya sebagai mungkin tekanan sosial dan lain-lain. Anak perempuan tersebut mau untuk berbicara kepada majikannya yang notabene-nya adalah kedudukannya lebih tinggi dari dirinya untuk mengusulkan sesuatu yang sangat berguna. Apa yang dilakukan oleh anak perempuan ini sangat mempunyai risiko loh teman-teman. Bagaimana kalau Naaman keadaannya semakin buruk? Bagaimana jika penyakitnya tidak sembuh dan semakin parah? Itu semua adalah risiko yang bisa dia dapatkan
saat anak perempuan ini memberikan sarannya kepada majikannya. Namun dengan resiko-resiko tersebut, anak perempuan ini tetap mau untuk memberikan saran, memberikan motivasi kepada majikannya, sehingga apa yang diperbuat Naaman ini pada akhirnya berhasil. Nah, hal ini seringkali ada di kehidupan kita, dimana ketika kita akan mengembangkan potensi diri kita, mungkin kita akan merasa takut bahwa gimana kalau aku gagal, gimana kalau aku malah memperkeruh keadaan, gimana kalau aku malah merusak suasana dan lain-lain. Hal itu adalah ketakutan-ketakutan yang wajar teman-teman, yang mungkin ada dalam setiap diri kita ketika kita akan memulai suatu pengalaman baru atau memulai hal-hal yang kita pandang itu sangat tinggi dan sangat sulit. Resiko itu selalu ada teman-teman dalam setiap keputusan manusia, dan ketika kita memutuskan untuk mengembangkan potensi diri kita, pasti banyak resiko-resiko yang akan kita hadapi. Namun keberanian kita untuk menghadapi resiko tersebut adalah proses untuk menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang lebih maju, dan pribadi yang lebih pemberani untuk membentuk masa depan kita semua. Nah, dalam masa Natal ini mungkin teman-teman ada yang memiliki peluang untuk mengembangkan potensi di gereja masing-masing atau dalam SKP/SKK, bisa berpelayanan bersama teman-teman lainnya. Nah, di situ adalah wadah untuk mengembangkan potensi kalian masing-masing. Jadi, jangan menolak ketika kita akan digunakan Tuhan untuk melayaninya. Kita, manusia, adalah pribadi yang paling mulia di hadapan Tuhan. Bisa dikatakan begitu, bukan? Maka dari itu, mari kita belajar untuk menghargai diri sendiri, menggali potensi diri kita, sehingga kita bisa mengembangkan potensi diri kita yang awalnya menjadi insecure, bisa menjadi bersyukur. Dan potensi diri kita jangan lupa untuk selalu digunakan untuk memuliakan nama Tuhan. Untuk menutup renungan pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Biar Tuhan berkati kami. Tuhan, hilangkan rasa insecure kami Tuhan. Kami percaya Engkau sudah memberikan potensi-potensi yang lebih dalam diri kami Tuhan. Berikan kami kemauan, berikan teman-teman kami kemauan untuk mengembangkan potensinya, dan semua potensi itu hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk selalu bersyukur atas setiap apa yang telah Engkau berikan Tuhan. Kami percaya potensi dalam diri kami ini bisa kami kembangkan dengan segala resiko yang akan kami terima Tuhan. Kami percaya Engkau selalu menolong kami. Tuhan berkati kami dalam keseharian kami. Apapun yang kami lakukan, hendaknya hanya untuk memuliakan nama-Mu saja Tuhan. Berkati orang tua kami, berkati sesama kami yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Yang Tuhan berkati mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.